Alami patah tulang pipi, Ronald Araujo tetap akan bela Barcelona. Pemain bertahan Barcelona Ronald Araujo mengalami patah tulang pipi, menurut kabar terbaru yang datang dari klub Catalunya tersebut. Pemain bertahan asal Uruguay ini menyelesaikan pertandingan melawan Atletico Madrid tanpa masalah. Padahal sebuah pukulan sempat mendarat di wajahnya saat pertandingan berlangsung. Ini tidak dihiraukan karena adrenalin yang terpacu saat itu. Namun setelah pertandingan, Araujo merasakan sakit di wajahnya dan staf medis memeriksanya. Mereka menemukan adanya patah tulang pipi ringan, seperti laporan Sport. Namun hal tersebut mungkin tidak akan membuatnya absen dalam pertandingan. Informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa Araujo dapat bermain sebagai starter, dengan rasa sakitnya hanya merupakan masalah kecil. Keinginannya untuk bermain dalam pertandingan krusial melawan Girona akhir pekan ini adalah yang utama. Rencananya, dia akan memulai pertandingan di Montjuic. Kehadiran Araujo telah menjadi jaminan akan adanya komitmen dan kesulitan yang lebih besar di lini pertahanan Blaugrana. Dengan absennya Inigo Martinez hingga akhir tahun 2023, kehadiran Araujo menjadi semakin penting. Terutama jika Xavi Hernandez ingin terus menggunakan 3 bek tengah, seperti yang dilakukannya dalam 2 laga terakhir. Jules Koundé dan Andreas Christensen adalah 2 alternatif yang ada di lini bertahan tim senior Barcelona. Ferran Torres mempertimbangkan untuk keluar di tengah hubungan dingin antara agen dan Xavi. Torres menikmati awal musim yang sangat baik, dengan pemain asal Spanyol itu terus melanjutkan performa pramusimnya dan mencatatkan kontribusi gol secara reguler. Pengaruhnya yang tak terbantahkan juga membuatnya dipanggil ke tim nasional Spanyol, yang terbukti sama efektifnya. Namun, setelah memulai musim dengan baik, signifikansi pemain Spanyol itu bagi Barcelona mulai berkurang akhir-akhir ini. Dan sekarang laporan dari mulai mengklaim bahwa masa depannya di Barcelona sedang tidak jelas karena Ferran mungkin terbuka untuk mencari pekerjaan, jalan keluar di masa depan yang jauh, AS. Memang benar, laporan tersebut berpendapat bahwa banyak faktor yang mulai mempengaruhi pikiran Ferran ketika dia mulai mempertimbangkan untuk keluar. Pertama, kedatangan Vitor Roque telah mengaburkan ambisi masa depan Ferran Torres. Selain itu, minimnya waktu bermain meski performa Robert Lewandowski semakin menurun dianggap sebagai minimnya kepercayaan para pelatih. Meskipun Xavi sering memberikan jaminan kepada Ferran di masa lalu, menurut laporan tersebut, hubungan antara agennya dan pelatih menjadi dingin karena sebuah insiden di masa lalu, dan dengan tidak adanya Alemani lagi, penyerang tersebut merasa tidak nyaman. Dengan demikian, pintu keluar bisa terbuka pada awal jendela transfer Januari. Tentu menarik untuk melihat bagaimana cerita ini berkembang dalam beberapa minggu mendatang. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for... Telanjur dicap pengkhianat usai gabung Barcelona, peluang Joao Felix kembali membela Atletico Madrid hanya mimpi. Kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid rupanya meninggalkan luka mendalam bagi fan Los Colchoneros. Sebelumnya, Barca berhasil menang minimalis atas Atletico dengan skor 1-0. Gol semata wayang itu dicetak oleh pemain yang diusir Atleti sendiri, Joao Felix. Gol itu jelas bukan hal biasa bagi fan Atleti mengingat Felix masih berstatus sebagai pemain Los Colchoneros. Sejak musim panas lalu, sang pemain juga telah memancing kemarahan penggemar. Ia secara terang-terangan menyebut berminat membela klub tetangga, Barca. Namun, akhirnya keinginannya terwujud untuk bermain bersama klub asal Katalan itu. Melihat sikap Felix yang semakin ngelunjak, penggemar Atleti menolak kedatangannya untuk kembali. Ditambah lagi, sang pemain merayakan golnya dengan melakukan selebrasi di hadapan tribune penggemar Atletico. Hal itu disampaikan Alberto Garcia sebagai perwakilan dari komunitas penggemar Atleti. Sekarang ternyata dia sudah menjadi fan Barcelona sejak kecil dan merayakan gol seolah ada gelar yang dipertaruhkan. Itu adalah gol keduanya di La Liga, tapi bukan berarti dia sedang menjalani musim yang hebat.
Ini adalah tindakan tidak berterima kasih dan tidak menghormati basis penggemar yang telah menjadi miliknya dan telah memperlakukannya dengan baik. Dia telah menimbulkan suasana yang tidak bersahabat bagi Metropolitano dan kami tidak ingin melihatnya lagi mengenakan seragam Atletico Madrid. Dia tidak pantas memperkuat klub dan dia tidak memahami klub ini atau para penggemarnya. With a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without. Saingi Barcelona, Juventus juga tertarik rekrut Giovanni Lo Celso. Pemain asal Argentina itu, yang gagal membuktikan diri di Spurs sejak kepindahannya senilai 55 juta pound dari Real Betis pada tahun 2019, kembali ke London Utara musim panas ini setelah 2 tahun berada di Spanyol sebagai pemain pinjaman di Villarreal, dan tampaknya cukup berhasil untuk mempertahankan tempatnya di skuad Ano Postecoglou musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu berjuang untuk mendapatkan menit bermain di awal musim, namun ia telah memanfaatkan kesempatannya belakangan ini dan tampaknya telah berhasil menebus kesalahannya di Spurs. Pemain internasional Argentina ini akan terus memainkan peran yang lebih penting saat Postecoglou berusaha untuk menggantikan James Maddison yang sedang mengalami cedera. Namun, dia dapat dianggap pemain yang tak dibutuhkan di akhir bulan jika Maddison dan Bentancur pulih dari cederanya tepat waktu. Dengan hanya tersisa lebih dari 18 bulan dalam kontrak Giovanni Lo Celso, Januari mungkin merupakan waktu yang ideal bagi Spurs untuk mendapatkan biaya transfer yang cukup besar. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, merupakan pengagum berat pemain asal Argentina tersebut dan menjadikannya target transfer utama di bursa Januari setelah kehilangan gelandang Gavi karena cedera jangka panjang. Dan sementara raksasa La Liga dikaitkan dengan penandatanganannya, mereka juga menghadapi persaingan dari tim kuat Eropa lainnya. Vicajes mengabarkan bahwa Juventus akan menyaingi Barcelona untuk mendatangkan Lo Celso di tengah krisis lini tengah mereka. I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me